Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rian Zuliansyah, bersama Della Melisa dan juga Dwi Ayuni Putri. Yang dalam kesempatan ini kami akan membahas diagnostik kesulitan belajar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah pengertian dari diagnostik kesulitan belajar. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Della Melisa. Baiklah, saya Della Melisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnostik kesulitan belajar. Diagnostik adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Nah, kesulitan dapat diartikan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat mengatasi. Nah, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu mencapai hasil belajar. Dengan melihat pengertian yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar ini adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menemukan kesulitan belajar, menetapkan jenis kesulitan, sifat kesulitan belajar, dan juga mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar serta mencari cara menetapkan dan kemungkinan mengatasinya baik secara kualitatif maupun secara preventif berdasarkan data dan informasi yang ada. Diagnosis kesulitan ini harus dan perlu dilakukan karena berbagai hal. Yang pertama, setiap siswa hendaknya mendapatkan kesempatan dan pelayanan untuk berkembang secara maksimal. Yang kedua itu adanya perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, dan latar belakang lingkungan masing-masing siswa. Yang ketiga, ada sistem pengajaran di sekolah seharusnya memberikan kesempatan pada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keempat, untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, hendaknya guru itu lebih inisiatif dalam menangani siswa dengan menambah pengetahuan, sikap yang terbuka, dan mengasah keterampilan dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Baik, sekian materi saya. Baik, terima kasih kepada Della Melisa. Selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai tingkat jenis-jenis kesulitan belajar, yang mana dalam hal ini akan dijelaskan oleh Dwi Ayuni Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat jenis-jenis kesulitan belajar pada siswa, yang dimana tingkat kesulitan belajar pada siswa ini terdiri menjadi dua. Yang pertama ada kesulitan belajar yang bersifat umum dan ada kesulitan belajar yang bersifat khusus. Nah, kesulitan belajar siswa yang bersifat umum ini terdiri menjadi tiga. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam berpikir, mengingat, dan menafsirkan informasi dari panca indera. Yang kedua itu ada ranah afektif atau ranah rasa. Ranah afektif ini merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam mengontrol sikap dan juga labil dalam mengontrol emosi. Yang ketiga itu ada ranah psikomotorik, yang merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan belajar yang disebabkan karena gangguan kesehatan, seperti gangguan penglihatan atau gangguan pendengaran. Nah, yang terakhir itu ada kesulitan belajar siswa yang bersifat umum. Ini juga terdiri menjadi tiga. Yang pertama ada disleksia. Disleksia ini merupakan gangguan yang menyebabkan kesulitan dalam membaca, menulis, mengeja, dan berbicara. Biasanya gangguan ini terjadi karena perbedaan cara otak dalam memproses informasi. Yang kedua itu ada disgrafia. Disgrafia ini merupakan kesulitan belajar yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan menulis sesuai dengan tingkat usianya, yang ditandai dengan kesulitan mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Yang terakhir itu ada diskalkulia. Diskalkulia ini merupakan gangguan belajar yang menyebabkan seseorang kesulitan dalam memahami konsep matematika dasar. Hal ini meliputi seperti berhitung, menghafal angka, mengelompokkan angka, dan juga memahami sistem penomoran. Baiklah,
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, materi yang terakhir yaitu langkah-langkah melaksanakan bimbingan kesulitan belajar. Yang pertama, tentu kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan serta tantangan dan juga masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Selanjutnya, kita harus mencari tahu apa yang menjadi latar belakang atau yang menyebabkan sebuah permasalahan itu muncul. Setelah itu, kita perlu merencanakan serta menentukan metode apa yang tepat kita berikan kepada siswa tersebut. Dan selanjutnya, memberikan panduan dan perhatian kepada siswa. Ini adalah salah satu metode yang perlu kita tetapkan. Selanjutnya, menggunakan media pembelajaran yang tepat. Dan terakhir, memberikan tugas dan latihan agar siswa belajar mandiri serta mengarahkan siswa kerja dalam suatu kelompok. Hal ini diharapkan siswa dapat lebih interaktif dalam menjalani sebuah masalah, sehingga sebuah masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik dalam bimbingan kesulitan belajar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tindakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.